Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Lah, kok salah sambung? Enggak kok Perseners, enggak salah sambung. Balik lagi di 1% Podcast bareng aku, Farah. Nah, Perseners, di sini siapa nih yang suka nonton Netflix? Atau ada yang baru mau langganan Netflix? Biasanya suka ada kan ya, kayak di homepage-nya tuh, gratis uji coba 30 hari. Nah, tapi Perseners tahu gak sih kalau Netflix tuh ternyata diem-diem nih udah ngapus uji coba 30 harinya itu di Indonesia. Jadi waktu bulan Juni tuh aku sempat coba langganan Netflix. Pas aku udah mau sign up nih, ternyata harus tetap proses payment. Jadi ya udah aku bayar aja. Cuman aku tuh nggak tahu kalau fitur itu tuh ternyata udah nggak ada. Jadi kayak dia diem-diem ngilangin itu gitu lah. Ngomongin diem-diem nih Perseners. Jadi sekarang nih kita bakal bahas sesuatu yang ada kaitannya sama diem-diem nih. Dan aku tentunya di sini nggak sendirian. Sekarang aku ditemenin sama salah satu mentor 1%, yaitu Kak Tesya. Halo Kak Tesya. Halo Farah. Oke, Kak Tesya, jadi kan tadi aku udah bawa soal diem-diem nih. Nah, ada nggak sih Kak kegiatan yang pernah Kak Tesya lakuin secara diem-diem? Aduh, pertanyaannya agak sensitif nih ya. Iya, gimana Apa tuh, ya Kak? diam-diam? Ya diam-diam ngopi sendirian. Itu termasuk diam-diam gak ya? Nah, kayak gitu sih paling me time gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu gitu. Iya, benar sih Kak. Kalau dari aku Kak, kalau kegiatan yang cukup sering aku lakuin diam-diam itu adalah nge-start sosmed doi sih. Oh iya, bener. Itu juga ya nggak kepikiran loh, nggak kepikiran pertama ke aku loh. Oke gitu ya Farah ya. Iya, jadi kayak kita diem-diem tuh kan melakukan itu tanpa sepengetahuan doinya. Tapi kalau misalnya kayak kita udah kepencet like-nya tuh, waduh panik tuh kan ya Oh Kak. iya, langsung kelihatan soalnya ya udah nggak diem-diem lagi tuh artinya. Iya Kak, jadi dari tadi nih udah ngomongin soal hal yang dilakukan secara diem-diem. Kayaknya erat nih ya Kak kaitannya sama melakukan perlakuan secara diem-diem. Ya bahasa kerennya sih Kak nih ya, silent treatment. Karena itu juga dilakukan diem-diem kan ya Kak. Nah, kalau dilihat dari katanya nih kan ada silent sama treatment. Kayak kalau diartiin diam sama cara memperlakukan. Nih Kak, sebenarnya nih ya Kak, definisi silent treatment itu apa sih? Oke, definisi silent treatment. Nah, benar seperti yang tadi Farah udah bilang ya, dari definisi translatannya aja nih ya, silent diam, treatment melakukan. Jadi kita melakukan sesuatu dengan diam-diam. Tapi di sini mungkin aku akan membahasnya itu terkait dalam definisi hubungan kali ya, karena kan aku di mentoring 1% kebetulan megangnya tuh lebih ke yang soal relasi gitu. Nah, silent treatment itu semacam bahasa mudahnya itu adalah saat kita melakukan sesuatu atau mencoba untuk menyelesaikan masalah tapi lebih milih untuk diam gitu. Jadi ada kan orang bilang gitu ya, diam itu emas gitu. Iya sih, diam itu emas, tapi tentu saja diam yang dimaksud emas itu ketika itu bukan dimaksudkan sebagai hukuman tanpa kata-kata gitu. Tapi silent treatment yang sebenarnya biasa dilakukan, yang diindikasikan negatif yang nanti kita mau bahas ini, itu tuh sebenarnya adalah salah satu bentuk agresi loh. Karena kita diam tujuannya untuk menunjukkan kepada pasangan kita kalau lo salah nih, lo ngeselin nih, lo kok gak sadar sih gue bete. Nah kayak gitu tuh kurang lebih Farah. Oh, kayak begitu ya Kak ya. Jadi kayak semacam hukuman buat pasangan kita gitu ya Kak. Iya, semacam itu. Sebenarnya nih ya Kak, kan kita tadi bahas silent treatment dalam konteks suatu hubungan. Berarti kayak siapa ya yang sering banget ngelakuin silent treatment itu gitu Kak?
Oke, sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing ya kan, yang selalu aku bilang gitu di setiap podcast dan juga sama semua mentoring ya, ketika aku dalam sesi mentoring bahwa kita tuh individu tuh beda-beda banget gitu. Kita datang sama paketannya kita masing-masing. Jadi balik lagi, yang bisa melakukan ini siapa aja, sebenarnya semua orang bisa nih melakukan si silent treatment ini gitu. Cuman mungkin ada beberapa orang yang probabilitas atau kemungkinannya lebih tinggi nih buat melakukan silent treatment. Misalnya orangnya nggak mau ribet nih, jadi ketimbang ada permasalahan dikit nih, misal dalam hubungan ya, nggak harus dalam relasi pacaran sih atau hubungan romantis, bisa juga teman, nggak mau ribet, yaudah deh diemin aja deh, kacangin aja deh dia mau ngomongin apa deh. Nah kayak gitu tuh, jadi orang yang nggak mau ribet mungkin bisa melakukan si silent treatment. Orang yang mendem, nggak suka konflik, tapi tetap ya, kita nggak suka konflik tapi efek-efek ngeselitnya nih orang nih tetap kita rasakan kan, jadi bisa aja suatu waktu itu meledak, bener nggak, kayak bom gitu ya ibaratnya. Iya. Nah itu sangat mungkin sih Farah. Oh gitu ya Kak ya. Jadi kayak aku sebenarnya kalau berdasar dari apa yang udah dijelasin sama Kak Tisha, berarti kayaknya aku pernah nih Kak ngelakuin silent Oh, treatment Kak. aku juga praktek. Iya sih bener ya, kadang-kadang kita jadi apa ya, kayak semacam merefleksikan lagi, kok ini kayaknya aku banget nih, aduh jangan-jangan aku salah, kayak gitu kali ya mikirnya ya. Kalau Farah sendiri gimana tuh pengalamannya? Jadi sebenarnya ini belum lama sih terjadinya gitu, kayak sama pacar aku gitu. Aku kayak kesel gitu sih sama perlakuan dia, karena dia apa ya, pokoknya melakukan sesuatu hal yang aku kurang suka gitu. Cuman di situ aku kayak jadi langsung apa ya, ngerasa kayak marah gitu dan kesel gitu. Jadi kayak aku di situ ngeblok dia gitu loh, sampai ngeblok WA, Oh ngeblok oke. Line, bahkan sosmed juga, karena di situ aku mikirnya kayak kalau misalnya aku tetap interaksi sama dia, aku tuh kayak bisa lebih marah gitu loh Kak. Kalau misalnya Oke. dia ngebales apa nih, nanti aku kayak bisa ngebales lagi. Jadi kayak kita saling adu argumen, terus tuh kayak kalau udah adu argumen kan kayak yang nggak mau kalah gitu ya kan ya. Jadi kayak ya udahlah, aku blok dulu aja. Tapi sebelumnya aku emang nggak bilang gitu ke dia, aku butuh waktu, aku nggak bilang gitu. Jadi aku Oke. tahu-tahu langsung pergi gitu, kayak karena aku kayak udah, aku capek, aku lagi nggak mau debat dulu gitu ya kayak. Jadi kan itu kalau dari ceritaku kayak gitu Kak. Sebenarnya Kak, alasan orang-orang melakukan silent treatment tuh karena apa sih Kak? Oke, tadi sebenarnya kita udah bahas dikit ya. Em, Bisa jadi karena ya tadi nggak mau ribet gitu ya, atau bingung nih ngungkapinnya gimana nih. Terus lama-lama ditunda sampai akhirnya merasa bahwa yaudah deh kacangin dulu aja deh. Yaudah deh aku sibukin diri aku aja deh biar lupa sama masalahnya gitu. Kalau kayak dalam kasus kamu tadi, kamu cerita kalau misalnya kamu ngeblok gitu ya. Sebenarnya kan kalau ngeblok, kalau dia notice itu bukan silent treatment kan, karena kan akhirnya dia kamu aktif melakukan sesuatu gitu, tidak mengabaikan sama sekali gitu. Tapi mungkin kalau kamu ngebloknya ini sampai dia nggak sadar, dan juga kamu bersikap seolah baik-baik aja nih ya, misalnya ketika pacar kamu ini sadar di blok, ditanya kamu kenapa sih gitu. Nah ketika kamu terus cerita, mungkin itu udah lain cerita ya, itu bukan silent treatment lagi. Tapi kalau kamu masih bilang nggak apa-apa, enggak kok enggak, nah itu mungkin bisa dikatakan silent treatment. Jadi sebenarnya kalau aku sekalian boleh sharing dikit ya, jadi tuh silent treatment ini sebenarnya mirip-mirip sama yang dikemukakan oleh salah satu psikolog ahli relasi gitu ya, yang terkenal namanya Gottman gitu. Dia bilang kalau ada 4 perilaku yang kalau kita pertahanin itu bisa memicu kerusakan hubungan loh gitu. Hubungannya bisa selek mulu gitu, pokoknya membawa dampak yang negatif lah gitu. Kalau misalnya kita biarin terus, kalau kita nggak aware gitu, termasuk kebiasaan kita untuk melakukan silent treatment. Balik lagi kan, ada orang yang punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah kita cegah nih supaya perseners juga aware gitu. Nah 4 hal itu ada yang namanya kritik, contempt, defensiveness, sama stonewalling gitu ya. Kalau kritik ya sama ya kata-kata kritik ini. Jadi kayak bahasa Indonesianya gitu. Kritik itu ketika kita cenderung menyerang pasangan sebagai individu karena kepribadiannya. Kayak misalnya mau janjian nih, mau ngedate, dijemput di rumah, terus telat. Terus kita punya kecenderungan untuk langsung bilang, kenapa sih datang tepat waktu aja nggak bisa? Nah itu kan udah mengkritik. Nah itu mengkritik.
Lalu yang kedua contempt. Kalau contempt tuh karena adanya rasa superior gitu, merasa lebih baik daripada pasangan. Biasanya perilaku ini tuh secara sengaja atau nggak sengaja akan merendahkan pasangan kita, seperti ekspresi yang meragukan atau merasa jengkel atau bahkan sarkastik nih. Siapa nih perseners yang sering nyindir-nyindir cowoknya nih? Bisa jadi ini termasuk contempt gitu ya. Nah, jadi ini tuh timbul karena adanya pikiran negatif dengan pasangan, terhadap pasangan, karena adanya konflik-konflik yang belum terselesaikan. Lalu yang ketiga itu defensiveness. Defensiveness ya seperti bahasa Indonesianya defensif. Jadi kita tuh defense, defense tuh kayak gak mau disalahin gitu ya. Ibaratnya kita perilakunya bertahan gitu. Kita berusaha untuk nggak mau menerima masukan gitu ya, pokoknya bertahan aja gitu sama apa yang kita yakini, itu defensif. Nah yang keempat itu stonewalling. Stonewalling ini hampir sama ya kalau aku baca-baca sama si silent treatment ini gitu. Stonewalling itu artinya tuh perilaku membentengi diri gitu. Jadi biasanya nih ya ketika kritik, contempt, defensiveness udah sering dijumpai dalam hubungan, besar kemungkinan juga pasangan ini atau kita tuh bisa aja kewalahan gitu. Jadi daripada ribet ya udah deh stonewalling aja deh, menghindar aja deh gitu, diem aja deh, silent treatment aja deh gitu. Nah karena kita tuh jadi kecenderungan nih ya kalau melakukan stonewalling itu kita menarik diri dari interaksi kita dengan pasangan, menutup diri, berhenti respon, ya mirip-mirip kayak apa ya, misal di chat biasanya sering jawab, sekarang jadinya ngerit doang. Jadi tapi kita tidak komunikasi ini salahnya pasangan di mana sih atau miskomnya tuh di mana sih gitu. Jadi bisa dibayangin sendiri ya, silent treatment ini jadinya buat nggak nyaman dalam hubungan, bener nggak sih? Bukan nggak nyaman juga, bahkan bisa memicu tumpukan masalah lainnya. Yang mana kalau dibiarkan gitu aja bisa aja nanti sewaktu-waktu masalah kecil jadinya besar banget kebahasnya karena berdasarkan tumpukan-tumpukan dari silent treatment yang sebelum-sebelumnya gitu sih Farah. Wow, keren banget ya. Ini ada 4 perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan hubungan ya, kayak bikin selek mulu. Itu aku baru tahu sih Kak. Iya, tapi ini agak melebar dikit, maaf ya. Judulnya silent treatment tadi sebenarnya tuh buat bridging aja gitu untuk ngebahas si yang keempat, si stonewalling ini, yang mana yang jadi topik bahasan utama kita, si silent treatment gitu. Oke. Kayak Kak, kalau misalnya silent treatment ini sebenarnya ada hal baiknya nggak sih Kak? Oke, hal baiknya. Nah, ada banget sih hal baiknya, tapi sebenarnya namanya bukan silent treatment gitu. Namanya itu lebih ke kalau aku kebetulan sempat sharing sama aku ada bantu psikolog gitu yang punya cinta setara, sering diskusi juga. Jadi ada sih yang namanya time out gitu. Jadi mirip-mirip sama silent treatment, tapi ini namanya time out gitu, positif. Kenapa? Karena kita silent tapi untuk beberapa saat aja gitu. Karena gini, prinsipnya adalah time out itu adalah ketika kita diam tapi jadi sangat berharga nih diamnya kita, karena kita aware sama keadaan diri kita. Kalau gue bahas sekarang masalah ini sama pasangan, gue bakal meledak nih gitu, gue bakal merunut nih dari A sampai Z gitu ibaratnya. Yang tadinya masalahnya A sampai B doang, ini sampai Z di bawah-bawah gitu ibaratnya. Atau kita juga aware, kalau gue diem aja, kalau gue pendem, ini suatu saat bisa memancing keributan yang lebih besar. Jadi lebih baik gue diamnya untuk sementara aja, itu namanya time out. Kita menggunakan jeda sebagai kesempatan untuk memproses perasaan yang meluap-luap gitu, dan juga memberikan kesempatan buat diri kita untuk memilah pikiran-pikiran kita, overthinking kita mungkin, asumsi-asumsi kita mungkin gitu. Jadi diam yang di sini, time out di sini itu jadinya emas, benar kayak kata patah, diam itu emas gitu. Karena kita berusaha untuk meredakan situasi yang bisa menjadi buruk gitu. Kalau kita ungkapin atau kita pendam. Jadi jelas ini tujuannya untuk melindungi hubungan kita ya, gitu. Jadi sebagai salah satu bentuk regulasi emosi juga, regulasi emosi marah mungkin. Yang kalau kita asah time outnya semakin optimal, penggunaan konsep time out ini semakin maksimal, regulasi emosi marahnya bisa semakin matang gitu. Jadi ada sebenarnya silent treatment positifnya, namanya si time out ini gitu. Berarti kayak kalau misalnya aku tadi dengerin penjelasan Kak Tesya soal time out dan silent treatment ini sebenarnya agak mirip-mirip dikit gitu ya Kak. Kayak kalau misalnya tadi di time out itu kan kayak bagaimana kayak kita bisa
meregulasi emosi kita. Terus kasus gimana sih Kak misalnya kayak misalnya di time out itu udah ngarah ke silent treatment. Oke. Nah, pertanyaannya bagus banget Farah, thank you. Jadi gini sih, kalau time out kan ada waktunya berarti ya. Kamu mau kasih waktu berapa lama buat diri kamu? Atau bisa jadi kamu sama pasangan udah berdiskusi misal dari awal. Kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang pengen diungkapin tapi belum siap secara emosi gitu ya, atau masih merasa aduh bete banget sama si doi gitu ya. Kita mau sepakatnya berapa lama nih memberikan waktu untuk sendirian, untuk mikir-mikir, untuk membawa akhirnya masalah itu ke ruang diskusi kita gitu ibaratnya. 1 jam kah, 2 jam kah, 1 hari kah? Nah itu bisa kesepakatan pasangan. Atau boleh juga kesepakatan dengan diri kita sendiri gitu. Misalnya gini, kamu bisa self talk gitu ya, ngomong sama diri sendiri. Baiklah, gue lagi merasa marah nih untuk terus membicarakan ini. Misalnya lagi di tengah-tengah konflik gitu sama pasangan. Kamu ngomong dulu sama diri sendiri, lalu kamu ngomong sama pasangan. Aku terlalu marah nih kalau misalnya kita bahas ini berlaut-laut, nanti membulet doang nih, salah-salahan doang nih. Boleh nggak kita istirahat sejenak yuk, terus nanti kita diskusiin lagi gitu. Nggak usah chat dulu, boleh nggak? 20 menit lagi mungkin chat lagi, atau mungkin 2 jam lagi bahkan gitu. Lalu di waktu yang udah disepakati itu antara kamu dan pasangan, ataupun kalau memang kamu memutuskan untuk tidak mendiskusikannya dulu, atau itu terjadinya bukan di tengah konflik gitu ya, kamu masih menyimpan. Oke, berarti selama waktu tersebut coba untuk melakukan sesuatu yang menenangkan diri kita gitu. Sukanya apa? Suka baca buku, ya udah baca buku gitu. Atau enggak sekedar yaudah deh jalan-jalan gitu, jalan-jalan sedikit keliling komplek. Apalagi kan sekarang lagi pandemi ya, apalagi yang kaum pejuang LDR nih gitu kan, silent treatment bunuh banget nih kayaknya. Iya gitu. bener. Apalagi terus di rumah gitu, di rumah kerjaan atau sekolah kuliah di rumah, makin punya banyak pikiran kan. Ya udah ketika time out ini daripada silent treatment, mendingan kita punya waktu untuk time out gitu. Buka pintu rumah, jalan keliling komplek mungkin atau sekitar rumah selama waktu yang ditentukan itu gitu. Lalu pulang misalnya mandi air panas, kalau misalnya memang enjoy mandi air hangat gitu untuk menenangkan pikiran. Air hangat ya, bukan air panas. Tadi aku udah pertama air panas dong gitu ya. Kayak gitu. Jadi lakukan apa aja yang membantu kita untuk berhenti merasa overwhelmed gitu ya, banjir secara emosi gitu. Kita pelan-pelan kita urai. Ibaratnya tuh kalau misalnya kita lagi overwhelmed atau banjir secara emosi itu kan ibaratnya kita tuh ada di dalam sungai yang arus deras alirannya tuh deras banget gitu. Nah, kita dengan time out ini kita berusaha untuk keluar dari sungai itu. Lagi basah-basah kita keluar, kita keringin diri kita, tapi kita sembari melihat tempat kita tadinya terjun gitu ya, si arus aliran sungai yang deras itu sekarang kita perhatikan, tapi kita kondisinya sudah tidak ada di dalam arus itu, tapi kita di pinggir sungainya memperhatikan gitu. Time out itu membantu kita untuk melihat diri kita yang sedang overwhelmed itu gitu. Kemudian kalau kita sudah mulai stabil, sudah tahu nih apa aja yang ada di dalam diri yang masih membanjiri kita gitu ya, mana yang overthinking, mana yang asumsi, mana yang sifatnya fakta, mana yang didiskusikan, mana yang sebaiknya diungkapkan dengan cara yang seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu kita gunakan waktu time outnya itu untuk benar-benar memikirkan hal-hal tersebut. Kemudian setelah kembalilah ke percakapan ataupun komunikasi kamu dengan pasangan gitu, ketika memang kita sudah merasa siap gitu. Wow, keren banget. Ini harus dicatat sih, sumpah parah. Ini yang time out harus kalian catat dan coba diterapin, karena dari ngedengar penjelasannya aja kayak itu bisa ngebantu kita buat bisa lebih memanage emosi kita dan kayak bisa melihat semua lebih objektif. Jadi pun kita sama pasangan kita nggak akan marah-marah terus gitu kan ya Kak. Betul. Jadi ini bisa banget kita pakai untuk diri kita sendiri, dan boleh kalau misalnya udah kalau perseners bisa nih komunikasiin sama pasangan. Aku baru denger nih namanya konsep time out, mau coba juga nggak? Nah itu boleh tuh. Jadi nanti bisa jadi rules di dalam relationship kalian berdua juga gitu.
Aku kayaknya bakal nerapin ini sih Kak, time out. Oke, noted. Mantap, parah. Nah, jadi kan tadi udah kita ngebahas soal baiknya silent treatment, which is time out. Selanjutnya kayak kita pengen tahu juga nih Kak, kalau buruknya silent treatment tuh apa aja sih Kak? Kalau buruknya silent treatment ya. Oke, buruknya silent treatment itu yang pertama tidak menyelesaikan masalah dong, ya kan? Karena kan digunakan untuk menyalahkan pasangan atas masalah yang biasanya bisa jadi kita penyebabnya ataupun dari pasangan, tapi jadinya dibuat runyam ya karena si silent treatment ini. Nah, jadi mungkin aja kita merasa bahwa kalau kita diam kita bisa membuat masalah cepat hilang. Ternyata kan enggak gitu ya, bisa aja jadi menambah runyam. Yang kedua bisa jadi membuat pasangan bertanya-tanya salahnya di mana ya gitu. Jadi meragukan dirinya sendiri ataupun terkait dengan hubungan gitu. Lalu bisa juga beberapa pengaruh ke fisik juga ya kan, namanya overthinking atau misalnya mempertanyakan sesuatu hal jadinya kepikiran gitu ya, keringet dingin, gak bisa tidur dan lain sebagainya gitu. jadi kayak apa buruknya si silent treatment ini selain kayak ngaruh ke pikiran kita juga bisa mengaruhi fisik gitu ya kayak jadi overthink, terus bahkan mungkin sampai kalau misalnya saking kepikiran itu sampai mau makan susah gitu ya kayak. Oh ya Kak, terus ini nih Kak, kayak aku sempat baca gitu kan di artikel kayak silent treatment ini ada yang bilang dia bisa jadi tindak kekerasan emosional. Emang iya ya Kak? Oke, bisa jadi mungkin aja gitu kalau misalnya tadi jadinya kan mempertanya-tanyain kan apakah itu benar atau tidak gitu. Apakah yang salah tuh siapa dan lain sebagainya. Jadi bertanya-tanya gitu. Karena tidak ada komunikasi, tidak ada ruang komunikasinya gitu. Sangat mungkin gitu. Tapi jangan sampai ini juga jadi pembenaran buat misalnya ya punya pasangan terus mengindikasikan kayaknya dia silent treatment gara-gara kamu. Nah, bukan berarti pengetahuan ini untuk memudahkan kita untuk ngejudge pasangan ya, tapi untuk sekedar tahu bahwa oh iya ya ada bahayanya. Yuk gimana caranya supaya menanggulangi hubungan kita tuh tidak ada si silent treatment ini gitu. Oh ya nih Kak, tadi nyambung juga nih sama jawaban Kakak. Kayak kita bisa gak sih Kak ngerasain gitu kalau misalnya kita tuh lagi di silent treatmentin sama orang gitu Kak? Oke, mungkin lebih ke kayak kalau misalnya ruang komunikasinya sudah mulai tertutup gitu ya, atau jarang-jarang ketika ada masalah kok cenderung pasif, either pasangan atau diri kita sendiri ya. Jadi buat refleksi gitu ya, either pasangan atau diri sendiri kok ada kecenderungan untuk menghindari masalah. Nah itu bisa jadi mungkin apa aku sedang secara tidak sadar melakukan silent treatment ya, karena kok nggak mau berkomunikasi. Nah itu bisa tuh dijadikan pertanyaan gitu, pertanyaan refleksi untuk diri kita sendiri. Udah ada warning signs ya mungkin. Kenapa ya kok susah untuk diriku untuk terlibat dalam komunikasi dengan pasangan? Kenapa sih aku takut banget sama konflik gitu? Kenapa ya aku nggak berani mengungkapkan apa yang aku rasakan? Kenapa ya aku nggak berani bertanya kepada pasanganku apa yang dia rasakan? Nah itu bisa jadi sudah menjadi tanda gitu. Gak apa-apa, jangan pernah takut untuk berkonflik dalam suatu hubungan, khususnya romantis, apalagi belum ke tahap perkawinan ya. Justru dalam tahap pacaran justru berkonflik lah gitu, tapi berkonfliklah dengan sehat. Kita juga harus punya strategi resolusi konflik yang oke, yang matang gitu, karena terlihat nanti pola kita, pola pasangan, pola kita berdua dalam satu tim hubungan itu seperti apa, yang mana nanti akan berguna banget gitu di tahap selanjutnya, apalagi dalam perkawinan. Karena kalau kita bicara soal perkawinan, kita bicara nggak cuma cinta doang, bener nggak? Sudah ada komitmen di sana, sudah ada anak mungkin di sana, yang mana yang namanya perkawinan bukan berarti tidak ada masalah, bener nggak? Justru mungkin masalah jadi double lagi gitu. Maka oleh karena itu, karena berangkat dari kesadaran bahwa masalah akan selalu ada gitu ya, termasuk dalam hubungan, kita perlu yang namanya strategi resolusi konflik yang matang dan optimal versi kita berdua as pasangan gitu, Farah. Oke, keren banget sih Kak sarannya gitu ya Kak. Nah kalau misalnya tadi nih Kak soal silent treatment lagi, kayak tadi kan ada disampaikan kayak silent treatment itu ada dampaknya gitu juga ke kita gitu kan ya, kayak bisa memengaruhi fisik juga gitu. Nah gimana sih Kak caranya biar kita nih
persener semua juga nih, biar kita tuh sebisa mungkin menghindari yang namanya melakukan silent treatment ke orang lain. Oke, cara untuk menghindarinya ya. Pertama, sadari bahwa yang namanya silent treatment bisa jadi bom waktu gitu. Oke, sekarang nggak mau ngomong, ya udah diem aja. Terus besoknya ya udah diem aja, diem aja, diem aja. Tapi di suatu ketika ada yang triggering, itu bisa malah memperlunya masalah. Jadi diam nggak selamanya emas gitu. Kita mesti bijak mendefinisikan diam itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang merasa bahwa aku tidak sevokal itu, aku belum berani langsung untuk mengutarakan pendapatku, aku takut jadinya cenderung langsung komunikasi aja tapi nggak menyaring dulu, aku cenderung emosional misalnya kayak gitu, jadi aku butuh diam juga. Tapi di satu sisi seperti yang sudah kita bahas tadi ya bersama dengan Farah juga, bahwa ada dampak negatifnya ya si silent treatment ini. Nah oleh karena itu coba terapkan yang namanya time out tadi. Yang kedua itu ya tips dari aku, time out supaya kita bisa memperkaya diri kita, mengoptimalkan diri kita dengan diam yang emas dan bijaksana ini. Lalu yang ketiga, sadari bahwa silent treatment memiliki dampak-dampak negatif, termasuk tadi ya membuat orang lain bertanya-tanya gitu, mempengaruhi psikologisnya gitu ya ibaratnya ya, itu sangat mungkin karena balik lagi bahwa setiap individu itu datang dengan paketannya unik masing-masing gitu. Kita nggak tahu, mungkin di dampak silent treatment buat si A biasa aja, tapi buat si B itu dia jadi mempertanyakan dirinya, mempertanyakan yang salah jangan-jangan aku tuh berkali-kali ruminating gitu ya terus menerus. Itu kan kita nggak mau dong pasangan kita atau siapapun orang-orang yang menjalin relasi dengan kita merasakan hal tersebut. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya sih, bahkan kalau bisa nih ya seharusnya yuk belajar untuk komunikasi secara sehat gitu. Pelan-pelan aja, bertahap. Lalu yang berikutnya gitu ya, jangan takut untuk berkonflik, itu sih pesan aku. Karena bisa jadi silent treatment ini datang karena kita takut adanya konflik dalam hubungan. Ya baru jadian nih masa udah curigaan. Aduh baru jadian nih masa udah mau marah-marah, yaudah deh diem aja. Itu kan salah satu bentuk silent treatment kan ya. Yaudah deh aku kacangin aja, diemnya kacangin aja misal. Jadi lebih ke silent treatment tuh lebih ke kayak mendiamkan saja tapi membuat kondisi tidak nyaman gitu. Karena pasangan menangkap sinyal bahwa oh ada yang gak beres nih gitu. Nah itu yang bahaya. Jadi lebih baik diungkapkan. Jadi jangan sampai kita diem aja tapi pasangan taunya ini diemnya bukan sesuatu hal yang baik, ini suatu bentuk agresi tadi yang sudah kita bahas di awal ya gitu. Oke, itu kan tadi dari sisi kita supaya bisa menghindari untuk melakukan silent treatment ke orang lain. Nah, sekarang gimana kalau posisinya kita yang dilakukan silent treatment sama orang lain? Itu sebaiknya apa yang kita lakukan, Kak? Oke, yang sebaiknya kita lakukan adalah komunikasi, tapi langsung komunikasi, tanyakan apakah dia butuh time out gitu. Kemas pakai bahasa kamu sendiri. Time out versi kamu tuh yang kayak gimana gitu. Maksudnya kamu bisa bilang, apakah kamu perlu waktu dulu untuk nggak kontakan dulu sama aku. Nah kayak gitu. Lalu tapi nanti kita diskusi ya, kan enak nih kayaknya kalau sama-sama jadi saling tahu gitu. Lalu yang kedua, sadari bahwa mungkin ada maksudnya, mungkin ada makna dibalik dia diam ini kan, sifat agresi diam ini gitu. Tapi bisa jadi ini salahku, bisa juga enggak. Jadi jangan dipikirkan terlalu berlarut-larut gitu. Jangan termakan oleh asumsi kita sendiri. Tunggu sampai si doi ini mau berkomunikasi dengan kita gitu. Oke. Menurut aku itu dulu aja kali ya, supaya kita juga nggak overwhelming. Karena memang susah sih untuk beranjak pelan-pelan untuk membiasakan diri punya resolusi konflik, strategi pemecahan masalah yang lebih oke gitu dibandingkan kita silent treatment, bener gak sih? Gitu. Jadi kalau banyak nanti pasiener udah keburu overwhelm, bingung, kayak ujung-ujungnya jatuh ke silent treatment lagi takutnya. Karena memang perlu disadari bersama, ini gak gampang ya Farah ya, kan ketika kita udah kebiasaan untuk yaudah deh diem aja, nanti juga dia notice kalau ada apa-apa, kan udah terbiasa sama agresinya gitu kan, agresi diamnya udah diberikan reinforcement atau penguatan, kayak udah di reward gitu loh tingkah laku kita. Jadi kita merasa bahwa silent treatment ini jadi bagian dari hubungan kita. Padahal yuk kita sadari bersama bahwa menurut Gottman itu jadi salah satu kebiasaan yang bisa merusak hubungan kita loh gitu. Wah, keren banget sih Kak bahasannya soal silent treatment ini. Ternyata
dari silent treatment aja itu efeknya bisa kemana-mana gitu, dan gak cuman itu doang, kayak kita juga sebenarnya bisa dapat cara-cara untuk menghindari itu gitu. Nah Kak, ini udah cukup panjang juga nih kita ngobrolnya. Kalau misalnya dari kakak ada kesimpulan gak nih Kak buat silent treatment ini? Oke, kesimpulannya adalah silent treatment itu merupakan salah satu bentuk reaksi diri kita yang mungkin belum optimal bijaksananya gitu, belum bijaksana bahkan. Oleh karena itu, yuk kita ubah reaksi kita untuk lebih sehat dalam menanggapi setiap permasalahan dalam hubungan kita gitu. Sebaiknya daripada silent treatment, yuk kita belajar untuk menerapkan time out. Kita ubah diamnya menjadi emas, bukan diam sebagai bentuk agresi menunjukkan ketidaknyamanan kita gitu. Jangan takut untuk berkonfliklah dengan sehat. Berkonfliklah supaya kalian memiliki strategi resolusi konflik yang sehat dan matang gitu. Oke, gimana Perseners, udah dapat insight baru kan ya soal time out ini? Nah, jangan lupa diterapin juga ya nih di hubungan kalian. Jangan lupa diterapin pakai time out, karena pasti ini bakal bisa ngebantu kalian biar pemecahan masalahnya lebih sehat lagi. Oke deh, kalau gitu karena udah lama juga nih kita ngomongnya, asik banget sih ya emang ngebahas silent treatment itu. Iya sih ya, emang nih buat refleksi juga nih ya buat diri sendiri, dan juga boleh sih sedikit-sedikit merefleksikan pasangan juga. Tapi ingat jangan sampai judging ya, Perseners. Oke, nah Perseners semua, kalau misalnya nih Perseners masih kesulitan soal mengatur emosi karena silent treatment ini, atau malah merasa kewalahan nih sama silent treatment, entah itu Perseners melakukan silent treatment atau diperlakukan silent treatment dan udah sampai mengganggu situasi Perseners di sehari-hari, kayak jadi susah makan atau jadi sulit tidur, Perseners boleh banget untuk melakukan sesi konsultasi sama mentor atau psikolog di 1%, karena pasti bakal dibantu untuk menyelesaikan masalah Perseners semua. Oke deh, dan jangan lupa ya Perseners, sekarang podcast 1% udah bisa didengerin di Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Dan jangan lupa untuk terus update 1% di Instagram @1%official. Kalau gitu, terima kasih banyak buat Kak Tesya yang udah sharing-sharing soal silent treatment juga. ini. Thank you Farah, thank you juga PM-nya podcast udah ngundang aku lagi. Oke. Makasih banyak Kak Tesya. Thank you Farah. See you. See you. Bye-bye.